Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Wayan Firdaus, NIM 1945. Nah, pada modul kali ini, pada video kali ini saya akan membuat router statis. Bagaimana caranya? Ikuti, jangan di skip. Pokoknya ikuti, tonton terus. Oke, nah ini saya sudah menggunakannya. Saya sudah membuatnya terlebih dahulu biar gampang gitu. Nah, saya menggunakan 3 buah komponen router, switch, dan PC. Tentunya ketiga komponen ini tidak asing lagi bagi teman-teman pengguna Cisco Packet Tracker. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih router 1 bisa berhubungan dengan router 2, gimana sih router 1 itu bisa berhubungan dengan router 3 gitu. Nah, otomatis kalau ini sudah berhubungan, maka ini juga akan berhubungan gitu. Oke, langsung saja. Untuk PC-nya teman-teman sudah tahu ya, mungkin sudah tahu, bagi yang menggunakan paket tracker ini sudah tahu, apalagi bagi teman-teman Mekatro seangkatan saya. Oke. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan mengenai routernya. Nah, routernya ini yang sangat penting kalau menurut saya gitu. Di sini kan saya menggunakan video yang statis, maka saya akan menjelaskan yang statis terlebih dahulu. Oke. Nah, Fast Ethernet sama ini 192.1.8. Ini merupakan Fast Ethernet, merupakan merupakan default gateway dari PC dan merupakan network dari sebuah router itu. Nah, kalau network dari sebuah router ini satu dari belakang ini harus jadi 0 itu. Ini harus jadi 0. Sedangkan serialnya atau penghubungnya atau eh, penghubungnya ini serial kan. Nah, untuk serialnya biasanya menggunakan dua serial, 2 dan 3. Nah, untuk di sini saya menggunakan serial 2. Untuk serial yang tengah yang kiri menggunakan serial 3, yang tengah yang kanan menggunakan serial 2, terus yang ini menggunakan serial 2. Iya, 2. Nah, pada tiap-tiap serial itu harus memiliki IP address subnet mask. Oke. Sama, yang 2 ini juga harus mempunyai IP address dan subnet mask. Tinggal klik aja, ini akan muncul seperti ini. Oh ya, jangan lupa klik on ya. Kalau Fast Ethernet ini juga jangan lupa klik on. Kan gampang kalau cuman Ethernet ini kan. Nah, kalau serial ini harus 2. Kenapa 2? Ya ini dihubungkan ke 2, dihubungkan ke ke input 2. Anggap aja ini kabel itu kan dihubungkan ke yang nomor 2, yang ini dihubungkan ke yang nomor 3 gitu. Nah, makanya yang ini 2 serialnya itu 2/0 gitu. Maka langsung ke pen settingannya. Oke. Settingannya saya ibaratkan ini ditutup dulu untuk men-settingnya. Untuk ditutup, untuk mendapatkan ini kan 192.168.2.0 dan 20.20.20.1. Oke. Nah, untuk mendapatkan ini kan. Nah, langkah pertama yaitu kita tentuin dulu networknya. Nah, network yang di sini itu berapa? Networknya yaitu ini 192.168.2.1. Titik 1. Nah, titik 1 ini dirubah menjadi 0. Maka menghasilkan ini 2.0 dan serialnya ditulis lagi menjadi 20.20.20.1. Nah, untuk yang kedua kan subnet maksudnya networknya yaitu 3.0 yang ini kan. Untuk mencari router yang ketiga kan. Nah, berarti yang ini ditutup, yang ini ditutup semua, yang ini dibuka. Nah, ini merupakan networknya 3.1 itu dirubah menjadi 3.0. Sedangkan yang 20.20.20.2 ini tetap ini merupakan serialnya dan ini merupakan networknya. Begitu untuk selanjutnya. Nah, untuk yang tengah saya menggunakan 2. Kenapa menggunakan 2? Karena pada
pada router yang kedua ini dihubungkan hanya 2 saja, kanan dan kiri. Untuk yang kiri menggunakan menggunakan network 172.2.2.2 dan networknya 2.0. Sedangkan yang kanan networknya yaitu 20 maksud saya tetap 2.0, sedangkan serialnya itu dirubah menjadi 20 agar pengiriman email dari 1 ke 2 itu bisa terhubung, 2 ke 3, dari 2 ke 3 ini bisa terhubung, dari 3 ke 4 ini juga bisa terhubung. Artinya dalam 3 router ini saling berhubungan. Oke, router yang ketiga itu sama saja. Cuma yang jadi perbedaannya yaitu subnet IP address yang Ethernet itu harus mengikuti, kalau 3 ini 3, kalau 2 ini 2, kalau 1 ini 1. Sedangkan kalau serialnya tergantung dari user, tergantung dari teman-teman mau pada saat penyambungan itu memilih serial berapa. Kalau saya memilih serial 2 kalau yang pertama. Kalau yang kedua itu yang kiri memilih serial 3, kalau yang kanan memilih serial 2, sedangkan kalau yang router ketiga, router terakhir itu saya memilih serial kedua. Oke, langsung saja masuk ke simulasinya. Nah, simulasi pertama dari router pertama ke router kedua antara PC yang berbeda itu bisa berhubungan ya karena PC 1 dan PC 2 mempunyai network dan serial dengan menggunakan router. Nah, fungsi router ini sebagai penghubung tuh kalau menurut saya. Nah, tak coba lagi dari PC nih sini satu router. Oke, sukses. Dari PC ini ke ini, oke, sukses. Nah, pada jaringan komputer routing yang statis ini, jaringan komputer yang sudah saya buat sudah sukses semua. Sudah sukses semua. Saya akan melanjutkan ke melanjutkan ke yang dinamis. Oke. Nah, untuk yang dinamis saya menggunakan yang baru karena biar tidak biar tidak bingung. Oke. Sama halnya untuk yang statis, jaringan komputer yang dinamik ini sama saja untuk yang statik. Bentuknya juga sama, komponennya juga sama, serta kabelnya itu juga sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Untuk yang config ini, yang desktop yang di PC saya menggunakan yang statis. Untuk yang di HP itu sama saja bisa, tapi saya lebih enak menggunakan yang statis karena ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu yang ini nanti di HP. Oke. Untuk yang network sama serialnya itu juga sama. Ya. Oh, tidak sama ternyata. Tidak sama. Saya menggunakan networknya 17 semua ini. 2.1, 2.2, 3.2. Nah, untuk networknya 1.1, 2.1, 3.1 untuk networknya. Nah, oke, langsung saja masuk ke settingannya. Ini masuk ke config ya. Sebenarnya kalau tidak menggunakan ini juga sama saja sih menggunakan CLI. Nah, saya lebih suka menggunakan yang config aja, yaitu lebih simpel, lebih efisien waktu lah. Nah, kalau yang statik tadi itu menggunakan statik kan, sedangkan kalau RIP ini menggunakan yang dinamis atau DHCP. Nah, untuk Ethernet sama serialnya itu juga sama dengan yang statik itu, aturan-aturannya itu juga sama persis. Yang jadi bedanya itu cuma nilainya aja, nilai berapa networknya itu, berapa itu networknya sama berapa itu serialnya, nilai serialnya itu berapa gitu.
Nah, eh, saya anggap dari teman-teman yang menonton ini sudah paham ya. Tentunya yang menonton ini eh, sudah paham atau sudah melakukan simulasi dengan paket tracker ini. Oke. Nah, yang RIP ini yang jadi bedanya. Oke. Kalau yang RIP ini, yang dinamis ya maksudnya, anggap saja saya mau men-setting yang pertama. Oke. Men-setting yang pertama. Nah, maaf. Networknya ya. Networknya ini yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama itu jangan lupa juga. Maksudnya, network yang pertama itu 19.1.1.168.1.1 itu dimasukkan semuanya, ini juga dimasukkan. Nah, dan jangan lupa kalau network itu belakangnya harus 0. 1.0, 2.0, 3.0. Oke, nah seperti ini. Ini kan titik 0 semua, kan? Serialnya ini juga titik 0 juga. Ini kalau serial ya kan. Kalau yang ini, yang RIP ya. Kalau teman-teman kalau yang bagi yang menonton atau yang menggunakan paket tracker yang RIP ini, apabila mengetikkan 172.2.2.1 di sini ya kan. Ini kalau di add maka langsung keluar kayak gini. Otomatis keluar 00 gitu. Ini juga sama langsung. Sehingga RIP ini lebih mudah kalau menurut saya, lebih mudah ketimbang yang statik tadi itu. Oke. Kalau yang ini sama aja, bentar. Nih aja. Sama aja. Ini ditulis semua ya. Ditulis semua. Serial semuanya ditulis itu, serialnya ditulis semua. Terus networknya ditulis semua. Tuh. Terus yang ini loh. Yang pertama ini hanya satu saja yang ditulis, yaitu 17. Tuh. Kalau yang tengah itu semuanya. Karena ini akan ke kanan ke kiri. Maksudnya ke kanan ke kiri. Maksudnya mengirim filenya itu ke semua arah, ke kanan dan ke kiri. Kalau yang ini kan cuman ke kiri aja gitu. Oke, biar gak lama-lama waktu, saya langsung mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk yang pertama kali emang ini agak ada violetnya, tapi ini bisa. Ya kan, sukses. Tuh, sukses. Tak coba, oke, bentar. Sukses kan yang bawah ini. Nah, sukses. Oke. Coba lagi biar enak. Oke, sukses kan. Nah, untuk yang ini sama ke sini ini kemungkinan violet, tapi ini juga bisa. Kan? Sukses. Kadang ini juga violet gitu. Ya ini telah tergantung dari, terkadang lah masih. Terkadang bisa digunakan. Nah, bisa digunakan. Nah, ini juga bisa digunakan. Successful. Yang tadi saya bilang, ini bisa violet dan ini bisa tidak. Gitu. Maaf, ini ada handphone. Biarin dulu ya, biar fokus ke sini dulu. Oke, sukses kan? Nah, intinya pada DHC, pada dinamis, pada statik itu sama saja rangkaiannya. Nah, yang jadi bedanya itu apa? Yang jadi bedanya itu pada saat router persettingannya itu. Kalau yang statik ini klik statik, kalau yang dinamis itu klik yang RIP, itu yang jadi perbedaannya. Oh ya, untuk pemrogramannya, codingannya ya. Itu yang statis sama yang dinamis itu sama saja. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini juga. Nah, kalau menurut saya itu lebih gampang menggunakan config gitu.
kita tidak susah-susah membuat pemrogramannya gitu. Kita cukup memasukkan nilai-nilainya saja gitu. Oke, tadi sudah saya jelaskan yang statis dan dinamis. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.